سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada sore hari ini alhamdulillah Allah masih kasih kita nikmat panjang umur sehat afiat. Mudah-mudahan di tahun yang baru di bulan Muharram kita terus dikasih keberkahan insyaallah, berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah urusan semua digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu, mudah-mudahan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakara wat tafkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbil alamin. Jumat insyaallah kita adalah hari Asyura. Ya, di mana hari Asyura itu adalah hari yang dikasih bantuan oleh Allah, segala macam bantuan, ya, yang pertolongan dari Allah kepada para nabi-nabi, ya. Nabi Yunus keluar dari ikan di hari Asyura, Nabi Ayub disembuhkan, Nabi Ibrahim yang diadamkan daripada api, cahayanya Nur Nabi Muhammad diciptakan di hari Asyura. Kemudian juga Nabi Isa diangkat di hari tanggal 10. Pokoknya banyak deh ya pertolongan Allah di tanggal 10 di bulan Muharram, maka kita sebut dengan hari Asyura. Maka di hari itu ada 12 perkara yang harus kita kerjakan, jangan lupa. Ibu tulis ya, apa aja. Ntar kan kita ketemu lagi hari Minggu. Nah ini kan udah lewat nih hari Jumatnya, makanya Jumat dari sekarang saya ingetin buat Jumat besok. Ya, apa aja? Yang pertama, melakukan sholat. Sholat apa aja? Itu adalah hari yang mulia. Maka boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, boleh sholat apapun itu. Ya, minta sama Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan hajat saya dijabah, sholat taubat mudah-mudahan dosa saya diampuni oleh Allah, ya mudah-mudahan rezeki saya, mudah-mudahan anak saya, mudah-mudahan suami dan lain-lain. Minta sama Allah dengan melakukan sholat. Yang kedua, berpuasa sunnah, puasa Asyura. Ya, tapi Nabi bilang tambahin tasu'a. Kenapa? Biar ngebedain kita sama orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka orang Nasrani puasa juga. Bersyukur dengan ya Nabi Musa, ya, terus Nabi Isa gitu ya. Kata Rasulullah, nah Allah bidzalik, kita lebih utama, kita dari Rasul gitu ya. Maka harus puasa, bahkan kita bedain kayak orang mereka, dari orang Yahudi dan Nasrani, kita puasanya sebelumnya 9 dan 10. Ya, jadi jangan lupa puasa. Kalau bisa dari 9, 10, 11. 11 tuh tambahan karena harinya pas gitu ya, kebetulan Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kalau emang Asyuranya hari Rabu, berarti kita puasanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau emang mau puasa 3 hari itu, tapi subhanallah kan jadi bareng tuh. Ya, pas kebetulan Kamis, Jumat, tinggal kita tambahin Sabtu. Ya, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Menyambut
sambung tali silaturahmi. Sambungin, dia ada orang-orang yang udah lama nggak ada kabar, sambung tali silaturahmi. Datang ketemu ke saudara, datang kemana gitu, atau telepon keluarga yang jauh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, apa ngasih lukisan atau apa? Nah, ini pahala nih. Ya. Yang keempat adalah bersedekah. Di hari Asyura, hari Jumat, apalagi hari Jumat disunahin. Ini sunah-sunah ini di hari Jumat ya, hari Asyura ya, bukan hari Kamisnya. Bersedekah, sedekah hari Jumat aja pahala, apalagi pas bertepatan di hari Asyura. Asyura, pahalanya dilipat gandakan. Yang punya anak yatim atau segala macam, santunin anak yatim. Gak perlu banyak, yang penting ikhlas. Ya Ustazah, saya lagi gak ada duit, adanya punya 50.000, saya bagi 10.000, gak apa-apa. Ya, seadanya, semampunya, jangan dibebanin. Alhamdulillah lagi ada rezeki Ustazah 500.000, bagi seorang 100.000 gitu, gak apa-apa. Ya, sebisanya adalah ya bersedekah. Ustazah, saya nggak punya duit, punyanya makanan, bisa bikin gembrong. Ya, bisa bikin gembrong gitu ya. Bagi hari Minggu gitu. Bagiin sebentar. Ya kelak hari Minggu saja. Hari Jumat dong. Pas lagi ini. Kasih anak-anak. Atau apa aja, saya nggak ada duit, adanya makanan. Saya nggak ada adanya pakaian, adanya apa aja, sedekah tuh apa aja, asal Apa aja. ya. Kemudian yang kelima adalah mandi. Mandi apa? Mandi hari Jumat tadi disunahin mandi sunnah. Apalagi ini pas bertepatan di hari Asyura. Wah, dinyatakan oleh as-salafun shalihin ya. Percaya tidak percaya, air di muka bumi dalam 1 tahun berubah dalam 1 hari ya, yaitu adalah di hari Asyura berubah jadi air zam-zam. Ya, air di muka bumi semua berubah jadi air zam-zam. Ya, jadi di hari itu ya, apalagi itu adalah hari Jumat ya, mandi semuanya. Ajak anaknya sih pernah mandi. Mandinya Niatin. dari kayak kita mandi wajib seluruh badan. Niatin. Jangan niat. Waktunya itu Dari pagi habis subuh sampai sebelum maghrib. Itu hari Asyura. Ya, pagi habis subuh sampai sebelum kita sebelum maghrib. Berarti dari hari apa dan Hari Jumat, dari Jumat subuh sampai sebelum maghrib. kalau sebelum subuh? Nggak bisa. Jadi Itu adalah malam Asyura. Hari Asyura. berarti habis Subuh. Iya, habis subuh sampai sebelum maghrib. Itu waktunya mandi. dia jadi Niat apa aja? Ya Allah, saya niat mandi hari Asyura sunnah lillahi ta'ala. Saya niat mandi hari Asyura dan hari Jumat sunnah lillahi ta'ala. Dan niatin, ibu-ibu kalau baca air zam-zam aja, minum air zam-zam niatnya banyak. Gimana kalau mandi? Padahal dibaginya cuma dikit airnya. Ya, bener gak? Dibagi juga syukur, alhamdulillah dibagi air zam-zam. Niatnya banyak. Sekarang air berubah. Ya, dan subhanallah ya, semuanya tergantung keyakinan. Anak indodani abdi bi. Dalam hadis qudsi ya, Allah mengatakan aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Ya, kalau prasangkanya baik, yakin jadi yakin. Terus subhanallah, saya selalu setiap tanggal 10 Muharram di hari Asyura, saya mandi plus saya minum airnya. Dan saya merasakan subhanallah beda airnya. Ya. Iya, air keran yang di rumah itu saya minum, saya niatin gitu. Beda rasanya. Ya, entar ibu rasain. Ya, tapi ya banyak. Ya, harus dengan niatin. Ya, tapi air di rumah masa begitu nggak pakai dimasak? Oh, bisa dimasak. Air zam-zam pakai dimasak? Enggak. Ya, air zam-zam keluar buka keran langsung kita minum. Ya, niatin. Anak-anaknya niatin, biar jadi soleh, berani niatin. Ya, jadi anak yang baik, anak begini. Minum air yang plus segala macam, boleh dimasak juga terserah. Ya, nah itu. Ya, karena hanya 1 tahun 1 kali. Dan waktunya hanya terbatas dari habis itu sampai sebelum maghrib. Jadi semua niatin, mandiin semuanya. Niat mandi pakai niat sama mandi nggak pakai niat beda. Mandi nggak pakai niat ya udah lewat begitu doang, sama kayak mandi hari-hari biasa. Ya, tapi kalau mandi yang pakai niat itu yang berbeda. Ustazah,
supaya mandi kita bermakna gitu ya. Tiap hari kita mandi, niat mandi sunnah itu boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak ada. Ya. Jadi mandinya bukan niatnya mandi sunnah, tapi saya mandi niatin untuk kebersihan. Oh, iya. An-nadhafatu minal iman. Saya niat biar nggak menyakiti orang. Nggak menyakiti orang dengan apa? Dengan bau. Bayangin ada orang duduk sebelah kita bau ketek, bau keringat. Ya, astagfirullah, bau banget ya anak ya. Apalagi ada kipas sebelahnya, ya Allah. Itu jadi pahala. Ketika kita mandi kita niatin, ya jadi pahala. Ya biar bersih, biar begini, biar orang nggak sakit, nggak mencium bau-bau yang gak enak. Ya bukan niat mandi sunnah. Nah kemudian kalau yang tadi niat mandi sunnah, paham? Yang keenam adalah memakai celak. Tahu celak bu? Sifat mata. Pakai sifat, pakai celak sunnah. Ya Allah, sadar kayak saya kalau pakai celak kayak matanya kayak apaan gitu. Udah setahun sekali pakai dia sunnah. Ya, bu, sifat mata adanya di bawah mata. Kalau di atas mata namanya eyeliner. Bukan, ya di bawah mata sini sifat. Bukan di bawah mata, di dalam mata sini pokoknya. Yang bukan di atas. Pakai sifat. Pakai yang mata. alis bisa? Alis aja. Pakai pensil alis nggak apa-apa, pakai yang di bawah sini di mata sini. Ya buat alis tuh, pakai yang sini di mata. Kalau punya yang sifat mata beneran pakai sifat mata. Yang anaknya panggil sini dong, sini nih, pakaiin semuanya. Habis mandi tuh rapi semuanya pakai sifat mata wangi-wangi cakep gitu. Ya ngikutin nggak mau setahun sekali doang ini. Ya kalau emang dia, padahal hari Jumat memang sebenarnya pakai sifat hari Jumat. Apalagi ini hari Asyura berdobel-dobel pahalanya. Jelas? Yang ketujuh, ziarah kepada ulama. Ziarah guru, ustadz, atau siapa ustazah, atau siapa kasih bingkisan atau apapun lah. Kita tuh sekedar ziarah atau segala macam, itu pahala luar biasa. Ya. Yang kedelapan, menjenguk orang sakit. Jenguk orang sakit pahala, apalagi di hari Asyura. Siapa kayak yang sakit gitu, bawain kayak apaan, pisang goreng, Jeruk. nyenengin hati aja, sekedar jenguk keluarga atau siapa gitu. Ya pahala nih. Yang kesembilan, menambah nafkah keluarga. Menambah nafkah keluarga. Ini bukan para istri, bukan buat para istri sebenarnya, buat para suami. Para bapak-bapak, ya nanti dikasih tahu papa. Tadi aku dengar dari pengajian. Hari Jumat itu sunnah loh menambah nafkah keluarga. Ya, kasih uang belanja lebih buat bini. Ya, ngasih uang jajan lebih buat anak. Nah itu dikatakan dia bahkan kata Rasulullah, siapa yang meluaskan nafkahnya buat keluarga di hari Asyura, maka Allah luaskan nafkahnya dia untuk 1 tahun ke depan. Ya, tapi jangan nuntut dia segini dong 100.000. Alhamdulillah. Daripada yang enggak, Jajannya tambahin anak-anak. jajan tambahin, wah senang. Jajannya tambahin buat anak-anak. Cuma doang. Doang. Ya terusan anak-anak. Buat tambah jajannya. Ya senengin keluarga di hari itu. Maka Allah luasin rezekinya insyaallah. Ya di hari Asyura. Kemudian tapi jangan nuntut ya sedikasinya. Ya jangan jadi memberatkan. Juta pak gitu yang 1 juta kalau ngasih. Ketawa ya, Allah. ketawa bilang bang ayah. Ya secukupnya dikasih. Nggak dikasih juga alhamdulillah. Dikasih juga alhamdulillah. Selanjutnya yang ke-10 adalah memotong kuku. Hari Jumat emang sunnah motong Kuku. apalagi di hari Asyura. Bu, udah sekarang jangan motong kuku ya. Sampai Jumat. Kecuali kalau kukunya patah, kukunya kenapa darurat baru. Jadi sekarang nggak usah motong Saya kuku. belum. Kita hari Jumat potong kuku. Ya, kuku tangan, kuku kaki, semuanya anak-anaknya dipanggil sini tonton pada diam sini. Potongin kukunya semuanya. Ya, sunnah. Ya, udah rapi, mandi, cakep, celak, potong kuku, wah masya Allah. Ya, semuanya dirapiin sunnah. Ya, jangan lupa potong kuku di hari Jumat. atau di hari Asyura. Yang ke-11 adalah mengusap kepala anak yatim. Nah, kalau kasih santunan sekalian diusap kepalanya. Ibu-ibu jangan nafsu, tuh anak pulang pada pusing palanya semuanya. Ya, diurak-urak sampai sekali cukup.
memang dikatakan ya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim maka setiap helainya itu menggugurkan dosa, mengangkat pahala dan lain-lainnya setiap satu helai rambut. Berarti satu orang ada berapa helai itu, Bu? Banyak. Banyak, apalagi berapa kepala kan gitu ya, biasanya banyak kan anak yatimnya. Kalau anak yang pakai kerudung, misalnya rambutnya gimana, apa ketutupan kerudung ini numpang ya, maaf ya sebentar. Sebenarnya nggak bisa dari sini, nggak bisa dari kepalanya, ya. Kena rambut. Harus kena rambut, harus kena rambut. Udah di kamar aja. Dari sini atau dari sininya. Kita kalau di sini dikit, kan yang banyak. Ini yang gini, jangan anaknya bikin kepala yang pusing ada di burung-burung. Ya, kan ada yang laki, ada yang perempuan. Yang perempuan mah gampangin aja, nggak usah repot. Karena udah dibuka kerudungannya pusing banget saya. Ya, sekali itu salah atau berapa kali? Mengusap kepala anak yatim. Yang ke-12 yang terakhir adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ibu udah mau ya, banyak banget saja. Ustazah, mau nanya? Tunggu bentar, belum. Bentar. Membaca surat Hari kedua apa sekarang? Anakku dari sekarang. waktu bacanya dari habis subuh sampai sebelum maghrib. Nggak bisa habis Boleh habis. dicicil, boleh. Dari sebelumnya nggak boleh. Nggak boleh. Kagak boleh. Ustazah kan tanggal masuknya kan kalau tanggal itu mal itu. Nggak bisa malam Asyuranya. Hari 12 perkara yang dikerjakan di hari. Artinya hari itu mulai dari habis subuh sampai sebelum maghrib. Kalau dikatakan malam Asyura berarti mulainya dari habis maghrib. Tapi ini ngomong 12 perkara ini dikerjakan di hari Asyura. Jadi baca nih Al-Ikhlas berapa kali? 1000. Ibu jangan kepikiran, loh Ustazah banyak banget kalau kelas itu. Bacanya juga jangan Al-Ikhlas. Enggak begitu mentang-mentang 1000 kali bacanya Al-Ikhlas, enggak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Hari Asyura. Hari Jumat. Keburu. Sambil nyapu boleh. Ngepel, masak, lagi ngojek, lagi di jalan, boleh. Anteng nggak? Enggak. Ustazah saya nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Ustazah saya nggak pakai kerudung, boleh nggak? Nggak apa-apa. Ustazah saya nggak punya wudu, nggak apa-apa. Saya lagi head gitu. Lagi head, niatin tikir, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau bisa mau dicicil boleh. Subuh misalkan berapa? 300, entar juga. Atau subuh 200, entar duha misalkan 400, 600. Subuh 200, asar 200. Kan maghrib belum bisa. Ya. Nah, dicicil. Pakai tasbih yang cetek-cetek, Bu. Tasbih digital, jangan tasbih yang rantai. Ya, ini udah berapa ya? 100 kali pelan-pelan. Ya, tasbih digital beli, Bu, nggak punya beli 25.000, 30.000. Siap. Ceban. Jadi baca surat udah selesai baca surat Al-Ikhlas juga dikatakan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Habis itu buka tangannya minta sama Allah hajat-hajatnya, insya Allah hajatnya gugur, hajatnya diijabah insya Allah. Ya. Habis baca Ikhlas, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian tengadahkan tanganmu kepada Allah di hari yang mulia, di hari mana Allah memberikan banyak pertolongan kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang soleh. Maka kita meniru di hari itu dengan melakukan amalan-amalan soleh 12 perkara diantaranya, ya insya Allah. Apalagi ditambah kita baca dulu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah doa-doa kita dijawab. Jelas? Jangan lupa hari Jumat. Ajak semua anaknya, encang-cingnya, babe semua, ya suami, istri semuanya. Suruh pergi haji. Paham? Ada yang udah? Cukup? Jelas? Karena sudah selesai lewat, kita cukupkan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat umumnya. Mudah-mudahan di hari Jumat amalan ibadah kita diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari yang mulia
pribadi yang mulia, jiwa yang mulia, ibu-ibu yang soleha, yang sabar, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang dijadikan anak-anak yang soleh, soleha, urusannya dimudahkan Allah, rezekinya dilimpahkan oleh Allah SWT. Kepada anak yang Allah SWT, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.